Oke, pagi semua. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi untuk mengerjakan UAS nanti ya. Jadi UAS nanti itu soalnya akan lebih membahas tentang yang pertama adalah marketing outlook yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi Anda akan menganalisis bisnis yang nantinya akan menjadi objek dalam mengerjakan soal UAS nanti. Yang kedua adalah STP, segmenting, targeting, dan positioning. Lalu yang ketiga itu nanti belajar tentang bauran pemasaran. Jadi tiga topik tadi yang akan menjadi bahan untuk Anda mengerjakan soal UAS nanti. Atau UTS. Jadi untuk UTS nanti saya sudah membuat untuk template-nya, jadi nanti saya akan berikan. Nah, itu adalah nanti sebagai dasar kalian mengerjakan soal UTS nanti. Itu. Untuk jangka waktunya adalah pengumpulannya itu seminggu dari jadwal UTS-nya. Kan jadwal UTS-nya hari Selasa ya. Jadi terakhir nanti di hari Senin seminggu selanjutnya. Nah, untuk pengerjaan nanti adalah kelompok dan objek penelitiannya atau objek dari bisnis yang akan kalian review itu adalah Universitas Merdeka Malang, kampus kalian sendiri. Dengan begitu Anda pastinya akan lebih paham karena Anda juga sebagai konsumen dari Unmer Malang. Jadi nantinya hasil dari yang sudah kalian kerjakan itu bisa menjadi input bagi Unmer ke depan pemasarannya seperti apa. Oke, saya akan mulai bahas untuk kisi-kisinya. Jadi intinya adalah dari UTS ini kita akan membuat sebuah marketing plan sederhana atau perencanaan pemasaran sederhana. Nah, di sini saya contohkan adalah bisnis dari teman saya yang dari Tasikmalaya. Jadi dia ini adalah pengusaha produk makanan ya atau camilan yang ada di Tasikmalaya, di mana dia sejak tahun 2010 dia sudah memproduksi beberapa macam camilan yang pasarnya adalah anak SD, SMP, dan SMA dengan produk yang ini, produk awalnya. Jadi dia adalah kemasannya, kemasan gramasi antara 30 sampai 40 gram. Nah, itu dijual dengan harga 500 sampai 2000, tergantung dari gramasi yang sudah dikemas. Nah, dari sana saya melihat adanya peluang bahwa pabrik teman saya itu sebenarnya bisa lebih membuat produknya lebih premium karena ada peluang dengan kita membuat produk yang lebih premium itu secara segmen nanti akan lebih luas dan juga dari sisi income atau profit itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, dengan hal itu saya mencoba untuk membuat perencanaan waktu itu tentang produknya. Yang saya lakukan pertama adalah mengemas dengan gramasi 50 gram dan diberi stiker seperti ini. Nah, selanjutnya tidak hanya produk yang saya benahi di sana, dari sisi pemasaran juga. Jadi saya memperluas pasarnya dengan menggunakan sosial media waktu itu, Instagram dan Facebook untuk menjual dan mencari reseller baru. Nah, selain dari sisi produk, saya juga memperbaiki dari sisi logo. Jadi logonya saya buat lebih kekinian. Jadi yang awalnya ini, itu saya bikin yang seperti ini, agar lebih mudah diingat, lalu mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, setelah satu tahun jalan dengan yang seperti ini, nah saya akhirnya menemukan gramasi yang pas dengan produk pouch, ditambah dengan stiker juga, akhirnya produknya seperti ini. Nah, waktu itu saya di tahun 2018, karena sudah lulus S2, akhirnya cari kerja, sehingga usaha ini mulai saya tinggalkan. Nah, tapi berhubung sekarang sepertinya ada peluang, akhirnya saya akan mencoba untuk membuat planning dulu untuk relaunching ya, lebih ke relaunching produk dari cemilan Kakak Bayan ini, terutama yang kemasan premium. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan waktu itu, dalam menganalisis bisnis itu yang pertama kita akan menganalisis existing competence, jadi kompetensi yang dimiliki saat ini. Nah, menurut saya setelah saya lakukan analisis,
existing kompetensi yang sudah teman saya miliki di Tasikmalaya yang pertama adalah produksi. Di pabriknya itu sudah mampu memproduksi hingga 250 kilo per hari. Nah, itu bagi skala usaha mikro sudah cukup besar ya. Lalu untuk jaringannya, dia telah memiliki jaringan distribusi di beberapa kota di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya, Malang, dan juga Jember. Nah, di sana sudah ada distributornya. Artinya dia sudah memiliki jaringan yang cukup kuat di Jawa Timur dan bisa mengetahui pasar dari Jawa Timur. Yang kedua adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya telah memperkerjakan penduduk di sekitarnya, terutama bagi ibu-ibu, itu sekitar 30 orang, di mana fokusnya itu pada pengemasan hasil dari penggorengan camilannya. Nah, dari sana saya melihat peluang yang saya tuliskan sebagai stress possibility. Itu hal yang bisa secara possible kita lakukan ke depan. Yang utama adalah kemasannya. Jadi kemasannya yang awalnya hanya kemasan gramasi 10 gram sampai 30 gram dengan harga 500 sampai 2000. Nah, saya melihatnya ada peluang untuk bisa mengemasnya dalam lebih premium. Jadi dengan kemasan yang kekinian, itu saya rasa cemilan ini bisa dinikmati oleh target pasar yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua adalah jaringan reseller. Jadi akan membangun jaringan reseller karena selama ini hanya fokus pada distributor. Jadi dengan sekarang banyaknya orang yang ingin berbisnis, ingin melihat peluang bisnis. Nah, itu kan biasanya dengan modal yang tidak besar, itu biasanya orang lebih milih menjadi seorang reseller. Nah, saya melihat peluang itu dari produk Kangkabayan. Saya rasa produk ini bisa bisa membantu para masyarakat tadi yang ingin berwirausaha dengan modal yang kecil dengan menjadi reseller. Selanjutnya adalah pemasaran digital. Jadi selama ini yang sudah dilakukan Cemilan Kangkabayan yang di Tasikmalaya itu hanya fokus pada pembuatan website, tapi tidak mengoptimalisasi di sisi sosial media. Nah, sini saya berpikiran bahwa memanfaatkan sosial media sebagai tools dalam mengenalkan produk dan juga menjaring reseller. Nah, ini analisis dari stress possibility yang sudah saya lihat dari pabrik Cemilan Kangkabayan ini. Selanjutnya beralih kepada SWOT analisis. Tentu setelah kita melihat dari stress possibility dan juga existing yang telah dimiliki oleh pabrik Cemilan Kangkabayan ini, dari situ kita juga perlu membuat SWOT analisis. Yaitu SWOT ada strength, weakness, threat, dan opportunity. Nah, untuk dari sisi internal kita melihatnya dari strength and weakness. Jadi kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatannya adalah kemampuan produksi yang sudah cukup besar ya. Tadi sampai sehari itu 250 kilo, menurut saya sebagai usaha mikro itu cukup besar. Dan yang kedua adalah telah memiliki jaringan kuat di Jawa Timur, karena sudah ada tiga distributor di kota besar yang ada di Jawa Timur, itu ada di Kota Malang, lalu Kota Jember, dan juga Kota Surabaya. Lalu SDM pengemasannya juga memadai, karena sudah ada sekitar 30 orang yang bagian pengemasan ya. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik. Dan juga yang belum saya tuliskan adalah kekuatan modal. Ini juga sebagai kekuatan dari pabrik Cemilan Kangkabayan. Selanjutnya adalah weakness, kelemahannya. Yang pertama adalah kemampuan SDM dalam hal strategi itu masih kurang. Karena untuk strategi ini masih berfokus pada owner, karena kebanyakan untuk SDM yang dimiliki itu berfokus pada fungsional pekerjaan yang ada di pabrik, misal menggoreng, lalu mengemas, dan mengirimnya ke bagian pengiriman. Nah, itu belum ada yang berfokus kepada pengembangan pasar, pengembangan produk, sehingga itu menjadi kelemahan dari pabrik Cemilan Kangkabayan. Yang kedua adalah bahan baku dari ikan sering terkendala. Jadi bahan baku utama untuk memproduksi produk basreng dan sosreng itu adalah ikan dari Indramayu ya, atau Pangandaran, dari Pangandaran. Nah, itu terkadang masih ada terkendala di nelayan,
sehingga dalam waktu tertentu itu kadang pasokan untuk ikannya kurang. Nah, ini sangat mengganggu untuk suplai dari ketersediaan produk cemilan, terutama yang di basreng dan sosreng. Yang selanjutnya adalah rasa tidak konsisten. Jadi setelah pernah saya pasarkan waktu itu sekitar 3 tahun, masukan-masukan dari konsumen rata-rata adalah rasa yang tidak konsisten, sehingga itu menurut saya sebagai kelemahan dari pabrik cemilan Kakak Lalu threat atau ancamannya, yang pertama adalah rasa mudah ditiru, karena bahan bakunya ini adalah bahan serbuk dari beberapa supplier, lalu diinovasi dengan beberapa takaran-takaran yang mungkin disesuaikan, maka menurut saya hal ini itu saya rasa mudah ditiru ya oleh pesaing apabila pesaing tersebut bisa mengenali sumber dari bumbu yang digunakan. Yang selanjutnya adalah sudah banyak produsen camilan sejenis, ini terutama yang ada di Tasikmalaya, karena rata-rata UKM di sana itu mereka memproduksi cemilan-cemilan yang ya jenisnya hampir sama. Yang ketiga adalah kurang inovasi produk, menurut saya karena dari dulu hanya itu saja yang diproduksi, menurut saya perlu ada inovasi lagi, terutama di pengemasan, sehingga nanti bisa memiliki value yang lebih tinggi. Lalu harga pesaingnya lebih murah, karena dengan persaingan yang cukup ketat ya, terutama di Tasikmalaya, dengan produk yang juga hampir sama yang diproduksi. Nah, di sini ada price war yang menjadi ancaman bagi produk cemilan Kakak, terutama banyak juga yang menjual dengan harga yang lebih ekonomis atau lebih terjangkau. Selanjutnya adalah opportunity-nya, peluang, itu seperti apa yang bisa dimiliki oleh pabrik cemilan Kakak. Yang pertama adalah merekrut SDM dalam hal digital strategis. Jadi karena dulu hanya fokus pada web dan webnya tidak pernah diupdate, sehingga menurut saya itu perlu ada peluang untuk kita merekrut seorang digital strategis, terutama untuk mengoptimalisasi pemasaran melalui sosial media. Yang kedua adalah pangsa pasar masih luas, jadi karena kita masih di Jawa Timur ya, kebanyakan pasarnya. Nah itu berharap dengan kita memasarkan dengan menggunakan sosial media itu bisa lebih luas lagi pasar yang bisa kita jangkau. Nah dari analisis bisnis ini nanti juga bisa Anda gunakan jawabannya itu ketika menganalisis UNMER. Jadi nanti UNMER Anda analisis dari sisi existing kompetensinya, lalu stress possibility-nya, dan juga nanti membuat SWOT analisis. Saya rasa karena Anda adalah konsumen dari UNMER, Anda juga bagian dari UNMER, tentunya akan mudah untuk menganalisis ketiga hal tadi. Nah, dari analisis bisnis yang sudah selesai, kita lanjut pada solusi ya. Jadi isu yang terjadi di cemilan Kakak ini adalah isu di mana perlu adanya inovasi produk, terutama di isi kemasan. Selanjutnya adalah pemasarannya, itu perlu kita optimalisasi lagi dengan menggunakan sosial media. Nah, dari hal tersebut, saya memiliki solusi untuk membuat desain kemasan itu yang lebih menarik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, desain yang saya buat, dan nantinya untuk penjualan, itu kita akan untuk distribusi ya. Jadi kita akan menggunakan sosial media sebagai tools untuk bisa mengantarkan produk ini lebih dekat kepada konsumen. Nah, nanti juga kalian harus bisa melihat solusinya dari analisis bisnis tadi, kira-kira solusi untuk UNMER apa? Nah, itu nanti bisa kalian isi di template UTS yang akan saya share nanti. Setelah sudah kita menganalisis bisnis, kita tahu bisnisnya dia seperti apa, lalu kita bisa memberikan solusi. Selanjutnya kita membangun atau menyusun yang namanya STP. Kemarin sudah saya jelaskan ya STP itu apa. Jadi STP itu terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Nanti kalau belum jelas mungkin bisa flashback lagi ke materi saya yang sudah berikan. Nah itu nanti kalian belajar lagi dan nantinya kalian analisis
owner dari si STP-nya seperti apa. Yang pertama adalah segmenting. Jadi segmenting dari produk Cemilan Kakabayan. Ini setelah saya analisis, yang pertama adalah dari sisi segmenting psikografis dan geografis. Ini saya jadikan satu. Psikografis usia 16-25, lalu gendernya pria dan wanita. Yang ketiga adalah pendidikan SMP, SMA, dan sarjana. Yang keempat adalah kelas menengah ke bawah dengan gaya hidup sederhana. Lalu untuk geografis, wilayah Jawa dan Bali dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000. Nah, dari segmen tersebut, saya kerucutkan lagi menjadi targeting. Targetnya dari Cemilan Kakabayan ini adalah siswa SMA, mahasiswa, dan pekerja muda di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini karena saya berpikir bahwa kota-kota besar itu memiliki universitas-universitas negeri ya, yang artinya di sana adalah target-target pasar kita, karena ada anak SMA, ada anak mahasiswa, dan juga mungkin pekerja muda. Setelah segmen ini targeting kita tentukan, selanjutnya kita tentukan positioning-nya. Nah, positioning-nya di sini adalah Cemilan Kakabayan sebagai rajanya camilan. Nah, karena kita akan mengiring suatu persepsi bahwa Cemilan Kakabayan ini nantinya tidak hanya berfokus pada produk makaroni, tapi juga produk-produk yang lain. Dan ini juga posisinya sudah saya masukkan di dalam kemasan ya, sebagai apa ya, agar bisa dikenal juga kepada konsumen. Nah ini, jadi sudah saya masukkan juga tagline-nya Rajanya Cemilan di dalam kemasan. Nah setelah menyusun STP selesai, kita selanjutnya menyusun yang namanya bauran pemasaran. Kalau yang kemarin sudah dipelajari kan ada 8P ya, tapi kita akan fokus pada 4P. Yang pertama adalah produk, price, place, dan promotion. Yang pertama produknya. Ini Cemilan Makaroni Kakabayan ini itu akan lebih memproduksi cemilan dengan bahan baku yang lebih berkualitas dan juga memiliki cita rasa yang berbeda dengan sebelumnya atau memiliki ciri khas.
sehingga memiliki value lebih di mata konsumen, di mana dikemas dalam kemasan yang lebih kekinian dengan desain kemasan yang lebih simpel dan menarik. Lalu untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen, nantinya kita juga akan memberikan informasi terkait dengan ingredients atau bahan baku, izin MUI, dan BERT yang sudah kita miliki. Lalu untuk price, jadi penentuan harga dari cemilan Kakabayan ini itu berdasarkan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen ya. Di sini teman saya pabriknya. Jadi harganya itu berdasarkan dari biaya dan juga tingkat keuntungan yang kita inginkan. Jadi untuk harganya itu berdasarkan atas biaya yang timbul dari bahan baku, biaya produksi, dan juga biaya marketing. Nah, di sana nanti kita tentukan COGS-nya berapa, selanjutnya kita tambahkan dengan laba yang kita inginkan. Nah, harga yang diberlakukan itu adalah harga majemuk. Jadi ini bergantung pada kuantitas yang dibeli oleh konsumen. Konsumen kita di sini ada distributor, agen, dan reseller. Yang selanjutnya adalah place. Jadi cemilan Kakabayan ini akan didistribusikan pada retail market modern, seperti lokal convenience store. Itu contohnya seperti Metro, seperti Sardo, seperti Rubelan, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu, kita akan mencari distributor di tiap kota, kota target pasar, untuk membantu kita menyuplai dari agen dan reseller yang nanti akan mendaftar untuk menjadi agen reseller dari cemilan Kakabayan. Selanjutnya promosi, ini kita berfokus pada 3 poin. Yang pertama adalah online advertising, jadi membuat iklan untuk ditampilkan di Instagram dan Facebook melalui program ads-nya. Jadi nanti akan tampil di beranda para pengguna Facebook dan Instagram yang sesuai dengan target yang akan kita tentukan. Selanjutnya adalah publisitas, jadi peliputan pada media lokal yang ada di kota-kota besar. Lalu yang ketiga adalah sales promotion, yaitu mengunjungi retail market modern melalui agen atau reseller yang sudah kita miliki. Nah, ini adalah contoh dari publisitas yang sudah pernah dilakukan oleh cemilan Kakabayan, di mana diliput pada Malang Times. Ini adalah contoh dari publisitas ya. Nah, selanjutnya, jadi nantinya kalian setelah melakukan analisis 4B dari Universitas Merdeka Malang, selanjutnya adalah membuat suatu program pemasaran. Nah, program pemasaran itu bisa banyak hal ya, terutama yang mungkin di bidang jasa seperti Unmer, itu akan ada banyak program pemasaran. Bagaimana caranya? Jadi program pemasaran ini adalah suatu cara bagi produsen atau di sini Unmer untuk bisa lebih dekat lagi dengan target pasar. Nah, contohnya yang sudah pernah dilakukan adalah berkunjung ke sekolah-sekolah, edufair, dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa memilih dari banyaknya program yang sudah dibuat. Kan dalam perencanaan pemasaran ini kan biasanya dilakukan adalah program selama 1 tahun, perencanaan dalam 1 tahun. Mungkin ada sekitar 5-12 program ya, yang biasanya dimiliki oleh perusahaan dalam setahun untuk program pemasaran. Nah, di sini kalian contohkan satu saja yang bisa dilakukan Unmer dalam program pemasarannya. Nah, di sini saya contohkan adalah program pemasaran dari cemilan Kakabayan. Jadi di sini saya akan melakukan yang namanya program launching produk cemilan Kakabayan yang akan dilakukan di bulan Juli 2021. Background-nya apa? Jadi background-nya adalah cemilan Kakabayan ini sudah vakum sekitar 2 tahun ya, terutama di cemilan Kakabayan yang premium, yaitu desain kemasan premium, yang mana dengan ingin kembalinya lagi ke pasar, tentunya kita harus meningkatkan lagi awareness-nya, sehingga objektif atau tujuan dari dilakukannya launching produk ini adalah meningkatkan awareness kepada konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai keberadaan produk, bahwa ini loh produknya itu masih ada, meskipun kemarin sempat vakum yang premium, tapi sekarang ada lagi dengan kemasan yang lebih menarik, lebih kekinian, dengan cita rasa yang lebih khas lagi dibanding dengan sebelumnya. Lalu mekanismenya seperti apa? Yang pertama adalah tim akan menyiapkan 100 sampel produk untuk dibagikan pada acara launching. Jadi nanti untuk yang hadir pada launching, kita akan memberikan sampel produknya.
satu persatu. Nah, selanjutnya adalah H-7 pelaksanaan, itu media dan juga selebgram. Nah, itu akan memposting berkaitan dengan launching produk Kriminal Kakabayan. Jadi sebelum acara nanti kita infokan dulu bahwa akan ada cemilan Kakabayan ini meluncing produk baru dari selebgram-selebgram yang sudah sesuai dengan target pasar yang kita tentukan. Yang ketiga adalah mini konser, biar nggak sepi-sepi aja, jadi perlu ada sedikit hiburan. Jadi kita berpikirnya ini bukan di masa pandemi ya, jadi anggaplah ini di masa normal, jadi akan ada mini konser, yang mana nanti diselingi hiburan di dalam program launching nanti. Selanjutnya adalah media yang digunakan. Medianya kita akan menggunakan backdrop. Biasanya kan di acara untuk launching dan sebagainya kan ada backdrop nih belakangnya. Nah, itu akan kita gunakan. Lalu roll banner. Selanjutnya adalah kartu nama. Nah, ini kartu nama ini akan menjadi media kita untuk mempromosikan bahwa Cemilan Kakabayan ini akan membuka sistem reseller dan agen. Nah, setelah media yang digunakan sudah ditentukan adalah yang terakhir adalah budget. Tentu dalam membuat suatu program pasti ada budget. Ya, contohnya misal kalian bikin suatu program di himpunan, tentunya kan akan Anda berikan suatu gambaran objektif, tujuannya apa, lalu apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti biasanya yang terakhir adalah perencanaan biaya. Nah, di sini juga dalam membuat program pemasaran, tentu kita harus melihat budget marketingnya. Nah, di sini saya contohkan saja. Yang pertama adalah selebgram. Itu akan ada 4 orang dengan harganya per orang per posting itu 250.000. Lalu ada sewa tempat 500.000 dan juga konsumsi 500.000. Sehingga totalnya adalah 2 juta. Nah, dari sini program pemasaran ini nantinya itu biasanya akan diberikan kepada manajer. Dan nanti manajer akan men-ACC atau tidak, itu adalah hak dari manajer marketingnya. Kalau misal di ACC, kita bisa melakukan program pemasaran tersebut. Nah, ini adalah marketing plan sederhana, jadi nanti UAS-nya itu kalian mengerjakan sampai di program pemasaran. Nah, harapannya nanti jangan sampai ada yang mencontek ya, terutama di program pemasaran. Kalian bisa mengeksplor ide-ide kalian yang mungkin sudah pernah kalian pikirkan, nanti bisa dituangkan di dalam UTS ini. Nanti akan saya berikan template-nya di grup, dan semoga nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kurang lebihnya itu. Terima kasih atas atensinya melihat video ini. Semoga dari video ini kalian bisa mengerjakan UTS dan hasilnya bagus. Selamat pagi.